Oke, untuk share screen-nya udah nampak? Nampak, Kak? Kak. Nah, Nampak. Nampak. teman-teman, adik-adik semua, ada yang udah punya soal ini belum? Ada, Kak. Ya, Udah, Kak. ya. Ini kan soal yang eh, tahun ini ya, tahun kemarin. Nah, jadi sebentar ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, udah nampak ya share screen-nya? Nampak, Oke. Kak. Nah, untuk hari ini di materi di soal-soal yang ini yang sekarang kita bahas ini merupakan soal yang tahun 2022. Kalau misalkan adik-adik punya soalnya boleh dibuka, yang nggak punya boleh dilihat di layarnya aja. Nah, untuk soal nomor satu, ada yang udah tahu surah Al-Fajr ayat 9 bunyinya kayak mana? Ada, Kak. Sama dengan F per 2 dikali kali A Ada yang bisa? Surah Al-Fajr ayat 9. firman ini pilih-pilih ya. Firman ini pilih-pilih yang dibaca adalah ayat-ayat ganjil. Satu dibaca, dua, tiga dibaca, empat, Orang tadi lima, Pakistan. tujuh. Apa? Enggak tahu. الذين جابوا الصخر بالواد Wah, ya, Coba diulang sekali lagi. Kurang jelas suaranya. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Iya. Wa samudal ladzi jabul safra bil wad. Nah, di dalam surah itu di dalam surah Al-Fajr ayat 9 itu, nah di situ ada tentang kaum Tasmud yang memotong batu-batuan besar di Lembah, Kak. ya, di lembah. Nah, jadi udah jelas kan kalau misalkan di dalam artinya itu udah ada kata-kata lembah. Nah, batuan dan lembah. Kira-kira kalau misalkan objeknya ataupun tempatnya itu di lembah atau di ada batuan, kata kuncinya itu ada batuan dan lembah, itu kira-kira jawabannya yang mana? Lembah, Kak. Lembah. Kenapa? Nah, karena udah jelas ya. Itu udah pasti lembah karena batuan itu udah dijelaskan di di surah Al-Fajr ayat 9 ada kata-kata lembahnya langsung dan di opsi juga ada lembah. Oke, berarti nomor satu ini nggak ada masalah kan? Ada Ada, yang mau Kak. tanyain? Kak, Nggak Kak. ada. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. SN ganjil persamaannya Sorry, sorry. F per 2 Nah, di soal nomor 4 ini, soalnya adalah pengelolaan lingkungan oleh masyarakat secara tepat ditunjukkan dalam potongan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi man amara ardan lais laisat li ahadin fahuwa Bahwa ahak. Nah, ada yang udah tahu? Ini kayak hadis ini ada kemarin kita ada bahas juga. Ada ingat nggak kemarin? tentang pemanfaatan lahan kosong. Apa? Pemanfaatan lahan kosong. Iya, iya itu dalam hadis ini itu kita kemarin ada bahas ya di soal di yang di jam kedua. Nah, di jam kedua itu kita kemarin ada tentang arti dari hadis ini itu adalah siapapun yang tinggal di tanah yang bukan miliknya maka berhak oleh siapapun. Nah, berarti ini
maksud nggak kalau misalkan tentang eh, pencegahan perubahan iklim? Enggak. Enggak, Kak. Enggak kan? Nah, kalau penanaman tumpang sari tahu nggak penanaman tumpang sari itu apa? Enggak, Kak. Nggak tahu? Ya, Ada yang udah tahu? pohon yang tumpang sama pohon lain. Apa Sultan? Gimana? Pohon yang menumpang di tempat pohon lain. Kan, maksud yang kakak tanya nih, penanaman tumpang sari. Ada yang tahu? Enggak, Kak. Nah, jadi penanaman tumpang sari itu pertanaman dalam bentuk campuran. Nah, dia ini lebih ke perkebunan. Misalkan nih, di kampung-kampung tuh dalam satu kebun ada yang tanam cabai, kebun-kebun sayuran. Nah, terus ada yang tanam kacang panjang, terus ada yang tanam bawang di dalam satu lahan. Nah, itu disebut dengan penanaman tumpang sari. Oke, paham? Nah, biasanya itu penanaman tumpang sari itu dimanfaatkan atau dibuat oleh para petani. Misalkan petani itu dia mau mengelola tanah dia untuk apa menanam sayuran. Nah, otomatis kalau misalkan petani itu mau menanam sayuran, dia nggak mungkin nanam satu jenis sayuran. Dia pasti kan ada cabai, terus itu ada daun bawang, terus ada kacang panjang dan lain-lain. Itu disebut dengan penanaman tumpang sari. Nah, kalau reboisasi wilayah pantai ada yang tahu? Apa? Reboisasi itu apa kemarin? Kemarin kita ada bahas reboisasi. Ada yang masih ingat? Penanaman kembali, penanaman ulang, Penanaman penanaman ulang? kembali, Ya, penjauhan kembali. penanaman ulang, penanaman kembali. Nah, di sini ada yang tinggal di pesisir pantai nggak? Yang dekat-dekat sama pantai? Ada Kak, Ada. Nah, jadi kalau misalkan tumbuhan yang paling khas di pinggir pantai itu apa? bakau, kelapa, Ada bakau, ya. Ada kelapa, apa lagi? Pohon? kelapa. Ya, pohon kelapa. Nah, reboisasi wilayah pantai ini maksudnya Mangrove. misalkan nih, ketika masyarakat itu menanam kembali pohon-pohon di pinggir pantai. Nah, jenis-jenis pohon itu beragam, bisa jadi pohon apa tanaman em, pohon kelapa, pohon baku dan lain sebagainya. Tapi tetap melihat tumbuhan-tumbuhan yang cocok ditanam di pesisir pantai. Nah, kira-kira kan itu sama-sama penggunaan lahan ya. Yang pertama itu tentang penanaman di kebun, yang kedua itu tentang penanaman pohon dan reboisasi. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan lahan kosong. Kira-kira nomor 4 nih mana yang lebih cocok? C, Kak. C. Oke. Nah, kenapa jawabannya C? Karena di dalam hadis itu sendiri udah dijelaskan bahwa hadis itu merupakan tentang pemanfaatan lahan Kosong. yang kosong. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 5. Oke, nomor 5. Ada yang bisa terjemahin nggak? Siapa yang bisa coba jawab? Indonesia. Oke. Kakak mau nanya dulu. Asmaul Husna ada berapa? 99. Oke, ada 99. Nah, salah satunya, salah empatnya itu ada Al-Wakil, ada Al-Matin, ada Al-Mukmin, ada Al-Mutakabir. Nah, kalau kira-kira nih jawabannya yang mana? Nomor 5 nih.
sebelum kita bahas arti atau pertanyaan ini sebenarnya tentang apa sih? Wakil. A. A. Kenapa jawabannya? Wakil atau yang maha mewakili. Ya, kalau jawabannya A, karena soal itu tentang apa? Yang memelihara. Oke, tentang apa? Memelihara. Ya, soalnya itu tentang memelihara apa? Flora dan Flora fauna. dan fauna. Flora dan fauna. Nah, jadi gini. Eh, di dalam soal ini, berarti bentang alam di Indonesia memiliki berbagai bentuk dan penampakan masing-masing ya, memiliki ciri-ciri flora dan fauna yang masing-masing. Kemarin kita udah bahas juga ya, kalau flora fauna itu di berbagai wilayah di Indonesia tuh beda jenis-jenisnya, beda karakteristiknya, beda beda ciri-cirinya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan eh, cara kita untuk memelihara si flora dan fauna tersebut. Nah, jadi berdasarkan eh, berdasarkan berdasarkan soal tersebut, nah di situ udah dijelaskan bahwa tentang pemeliharaan. Nah, Asmaul Husna yang paling cocok dengan eh, arti dari permasalahan tersebut yang mana tadi? Wakil. Al-Wakil. Al-Matin itu apa artinya? Kokoh, Kak. Al-Matin kokoh. Kokoh. Oke. Kalau Al-Mukmin Memberi aman, Kak. apa? Al-Mukmin apa? Memberi keamanan. Memberi aman, Kak. Iya, keamanan. Kalau Al-Mutakabbir Maha besar. maha besar atau maha agung ya. Nah, jadi kalau ini udah jelas artinya itu karena di soalnya itu ditanya tentang memelihara. Jadi yang paling cocok adalah al-wakil. Nah, tadi sebelumnya eh, oke, sebelumnya tadi kakak baru lihat chat di room meeting itu ada eh, pertanyaan di nomor 4 tentang pencegahan perubahan iklim. Nah, pencegahan perubahan iklim itu sebelumnya tahu nggak iklim itu apa? Kalau kakak tanya, Indonesia memiliki iklim apa? Iklim tropis. Iklim tropis. Oke, ciri khasnya Indonesia punya iklim tropis karena apa? Karena ada dua katulistiwa. Karena Ada dua musim. coba yang jelas lagi bisa deh. Karena Karena ada dua musim. iya, karena ada dua musim boleh. Terus apa lagi? Berada di garis garis katulistiwa. Iya, karena berada di garis katulistiwa. Nah, terus apa lagi? Nah, jadi gini. Nah, Indonesia itu beriklim tropis. Nah, iklim itu merupakan keadaan eh, suatu wilayah. Nah, tropis itu sendiri punya arti apa sih? Dua musim. Dua musim. Kalau tropika, tropikal apa? Bahasa Indonesianya tropikal apa? Ada yang tahu? Nah, jadi tropis itu dia artinya panas. Nah, Indonesia itu memiliki iklim yang panas. Karena ini apa? Tropis adalah iklim yang curah hujannya 80%. Iya, boleh betul. Nah, Indonesia itu merupakan iklim negara yang memiliki iklim panas. Karena kita berada di garis katulistiwa, di mana kita mendapatkan cahaya sinar matahari sepanjang tahun. Kita nggak ada salju, kita nggak ada. Meskipun kita sedang dalam musim hujan, tetapi kita juga masih bisa merasakan
sinar matahari. Nah, pencegahan perubahan iklim. Kira-kira apa yang bisa kita buat atau apa yang bisa kita lakukan supaya Indonesia ini ataupun dunia tidak mengalami perubahan iklim? Nah, salah satunya itu kita bisa mengurangi perubahan iklim itu kita bisa mengurangi apa aja? Melakukan reboisasi hutan, ya melakukan reboisasi hutan. Terus juga kita bisa mengurangi penggunaan sepeda motor gitu ya, yang mengakibatkan asap-asap tersebut dapat merusak ozon. Nah, kalau misalkan ozon itu udah rusak sehingga membuat ya mengurangi polusi asap. Oke, yang tadi nanya tentang pencegahan perubahan iklim, udah paham belum? Siapa tadi ya? Belum. Belum. Apa Nah, tadi ya? Jelaskan ya. gimana Pak? Belum paham aku, Wak. Hah? Wak duduk di sini, Wak. Duduk sini, Wak. Iya, Wak. Ini kalau misalkan ada yang lagi ngomong boleh di mute aja ya, soalnya kakak kirain tadi ada yang bertanya. Oke, sudah. Terima kasih. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Itu ada di soal nomor. Oke, kakak mau nanya kalian aja lah. Nah, kira-kira di dalam soal ini, setelah nomor 5 ini, ada soal nomor berapa yang tentang geografi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Di setelah nomor 5, kira-kira nomor berapa lagi yang ada soal geografinya? Ayo, 10 Kak? Nomor? Nomor Siapa yang 10, jawab Kak. nomor 10? Namanya nggak muncul di layar kakak. Di nomor 10. Iya, iya, jawabannya betul. Berarti alhamdulillah adik-adik semua udah bisa ya membedakan mana sosiologi, sejarah, ekonomi, sama geografi di IPS. Udah pinter-pinter berarti. Oke, nomor 10. Perubahan iklim. Nah, tadi kita udah bahas perubahan iklim. Berdampak langsung pada bidang agrikultur. Nah, apa itu agrikultur? Pertanian, Kak. Ya, Indonesia itu merupakan negara agrikultur ya. Negara yang menghasilkan banyak pertanian atau banyak masyarakat Indonesia ini bekerja di bidang pertanian gitu ya. Nah, fakta ini terlihat di beberapa wilayah perdesaan dalam wujud praktik pertanian yang merupakan menjadi model eco farming sebagai salah satu usaha untuk menurunkan efek gas rumah kaca. Oke, apa itu? Ada yang udah tahu? Efek gas rumah kaca itu apa? Coba. Efek gas rumah kaca itu pasti udah sering banget dengar ya. Efek gas rumah kaca, globalisasi, global warming. Nah, apa ya? Kira-kira apa sih? Apakah gas rumah kaca itu berasal dari masyarakat yang membangun rumah banyak kacanya? Mungkin gimana? Apakah iya? Enggak, Kak. Tapi polusi udara yang berlebih gitu. Iya, polusi udara yang berlebih. Oke. Yang mau kakak tanya ini, kira-kira gas rumah kaca itu apakah betul? Ada persepsi atau ada pendapat dari masyarakat itu bahwa kalau misalkan gas rumah kaca itu berasal dari masyarakat yang membangun rumah dengan banyak kaca-kacanya. Itu Ya, kira-kira Kak. betul apa enggak sih? Betul, Kak. Betul. Enggak.
Nggak tahu, Kak. Enggak. Enggak, iya. Jadi gini ya, kita sekarang udah belajar IPS, kita udah belajar geografi. Jadi kayak misalkan nih masih ada nanti kawan-kawan mendengar orang bilang kayak gas rumah kaca itu dia karena masyarakat banyak buat rumah yang banyak kaca-kaca, banyak kacanya. Itu kurang tepat. Nah, jadi coba kakak kasih pemahaman sedikit. Nah, jadi gas rumah kaca itu hanya perumpamaan. Oke, tahu kan perumpamaan itu gimana? Oke, jadi perumpamaan itu misalkan kayak seolah-olah, tapi enggak. Kenapa diumpamain seperti rumah yang punya kaca? Jadi gini, ketika sinar matahari itu masuk ke dalam rumah yang dipenuhi oleh kaca tadi, nah sinar matahari itu terperangkap dan nggak bisa keluar lagi. Nah, itu diibaratkanlah bumi kita sekarang karena menipisnya lapisan ozon sehingga sinar matahari masuk ke bumi dan tidak bisa dipantulkan lagi ke mataharinya sehingga bumi menyerap panas dan membuat panas di bumi ini menjadi meningkat. Oke, paham nggak? Paham. Nah, jadi efek gas rumah kaca itu yang membuat bumi ini menjadi panas yang diakibatkan oleh penepisan ozon. Nah, apa-apa aja di sini tuh bisa jadi karena penggunaan CFC, terus juga kita banyak yang memakai kulkas, AC. Nah, itu merupakan salah satu penyebab dari ozon-ozon yang menipis gitu. Nah, kira-kira Pak, ini jawabannya nomor 10 apa? Penggunaan pupuk kompos. Jadi, ada yang belum tahu model eco farming itu apa? Ramah lingkungan, Kak. Apa? Ramah lingkungan, Kak. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Terus apa lagi? Ramah lingkungan, dapat melindungi lingkungan, dapat menjaga lingkungan, itu sama, artinya sama. Jadi model eco farming itu adalah dapat diartikan sebagai usaha pertanian yang memperoleh produksi pertanian tanpa merusak lingkungan. Nah, ada istilahnya itu pembangunan berkelanjutan, di mana ketika kita membangun sesuatu, itu tidak merusak dan dapat dimanfaatkan beberapa puluh tahun ke depan. Jadi kayak jangka panjang gitu. Kalau misalkan kita menggunain di pertanian itu pupuk yang bagus ataupun pupuk hasil dari yang ramah lingkungan, itu bakalan jangka panjang menggunakan eh, pertanian tersebut. Kalau misalkan kita pakai jenis pupuk kimia, itu bakalan ngerusak lingkungan atau tanah. Kalau kita buat di pertanian itu pakai pupuk kimia, apa yang akan terjadi? Ayo, apa yang akan terjadi kalau misalkan di pertanian itu dipakai pupuk kimia? Tanah akan rusak. Ya, tanah bakalan rusak, terus juga bakalan membuat Tanah tanah rusak. itu tidak subur. Gimana, Sultan? Tanahnya rusak, tapi tanamannya banyak. Iya, sebenarnya itu ada plus dan minusnya. Nah, plusnya itu adalah tanamannya tuh bakalan banyak dan hasilnya tuh mungkin bakalan bagus dan tidak sebanyak dengan kita kasih yang ramah lingkungan. Tapi jangka waktu yang kita pakai untuk pertanian itu jadi sedikit. Karena apa? Karena si tanah tadi jadinya rusak. Yang harusnya itu kita bisa pakai 10 tahun karena tanah udah rusak, mungkin bisa pakai cuma 5 tahun misalkan gitu. Oke, untuk soal nomor 10 ada masalah?
Enggak, Kak. Enggak. Oke. Ini terakhir nilainya sama. Kalau ada yang mau ingin ditanyain, boleh langsung dihidupin mic-nya atau boleh di meeting chat. Oke. Kak, apa maksudnya intensifikasi pertanian? Apa? Apa maksudnya intensifikasi pertanian? Oh, intensifikasi pertanian itu em, melakukan intensifikasi. Nah, intensifikasi pertanian itu melakukan pertanian sebaik-baik mungkin atau se apa ya namanya? Misalnya gini, dia itu punya lahan 1 hektar. Lahan pertanian 1 hektar itu kita contohkan lahan pertanian sawah ya. Nah, intensifikasi pertanian itu dia digunain 1 hektar itu betul-betul 1 hektar. Jadi betul-betul dimanfaatkan. Nah, terus juga misalkan melakukan intensifikasi pertanian ini. Nah, adik-adik tahu nggak kalau di sawah itu berapa tahun sekali biasanya panen? Ada yang tahu? Di sawah itu Enggak pernah ke sawah. nggak pernah ke sawah, boleh. Nah, jadi gini, kalau senormalnya itu, misalkan nih di sawah itu setahun sekali panennya dengan jangka waktu setahun kemudian, karena kan penanaman padi itu dia menunggu kemarin apa? Yang di Jawa itu musim? Musim kemarau, musim hujan. Iya, kan Hujan kalau misalkan musim kita, iya musim hujan. Kalau misalkan musim hujan di Indonesia setahun berapa kali? Setahun sekali. Jadi penanaman di sawah ini dia juga setahun sekali. Intensifikasi pertanian ini dilakukan terus-menerus. Harusnya, misalkan gini, kalau setahu kakak kebetulan tinggal di wilayah yang penghasil eh, padi di Aceh. Nah, kok misalkan adik-adik tahu kakak dari Sigli, nah jadi di Sigli itu kakak tinggal di emang di dekat-dekat sawah ya, jadi lumayan sering lihat sawah. Jadi gini, kalau misalkan pada dasarnya itu setahun sekali, cuman ada juga sekarang itu masyarakat membuat dalam 1 tahun itu bisa panen 2 kali. Nah, itu namanya intensifikasi pertanian sehingga dia itu dipakai terus-menerus. Seharusnya itu gini, supaya zat ataupun eh, zat yang ada dalam tanah itu terus baik, dia itu harus ada jeda dulu. Misalkan betul-betul setahun, terus setelah dia panen padi, entah dia itu tanam kacang, jagung gitu. Sehingga unsur hara yang ada di dalam tanah itu terperbaharui. Nggak terus-menerus dipakai untuk padi, ataupun tidak terus-menerus dipakai untuk sawah. Jadinya hasil untuk pertanian itu jadi lebih bagus dibandingkan yang dipakai terus-menerus gitu. Paham nggak? Untuk Insya Allah. intensifikasi pertanian itu. Intinya intensifikasi pertanian itu pertanian yang dipakai secara terus-menerus dan dia itu dipakai kayak nggak ada jedanya, terus juga dioptimalkan pemakaiannya. Oke, kita lanjut atau ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak paham, tanya aja nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Oke, kayaknya udah nggak lagi ya pertanyaannya. Nah, kita lihat soal nomor 11. Konflik sosial di desa X dipicu oleh penolakan masyarakat atas rencana pemerintah daerah untuk menambang batuan andesit. Ada yang udah pernah lihat batuan andesit itu? Belum, Kak. Pernah lihat tapi lupa. Apa? Dah hari ini Pernah lihat tapi lupa. Pernah lihat tapi lupa. Tapi tahu nggak batuan andesit itu digunain untuk apa?
Nah, jadi gini, untuk bangunan boleh, boleh untuk bangunan boleh. Eh, jadi kan ada banyak nih jenis-jenis batuan. Ada andesit, ada marmer, ada intan, ada eh, apalagi ada koral ya kan ada banyak. Nah, kalau batuan andesit itu dia batuan beku dalam. Biasanya itu dihasilkan di daerah yang dekat dengan gunung berapi. Nah, untuk kepentingan proyek pembangunan bendungan. Nah, pembangunan ini batuan andesit itu biasa juga bisa dipakai untuk pembuatan jalan. Tahu jalan kan? Jalan raya itu warnanya apa? Abu-abu, Kak. Abu-abu. Hitam, abu-abu. Hitam abu-abu. Oke, jadi batuan andesit itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalkan kayak pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan bandara. Pembangunan bandara tuh yang bagian lepas landasnya. Terus juga pembangunan gedung-gedung dan lain-lain. Karena apa? Karena batuan andesit ini dia cukup keras dan cukup susah untuk didapatkan. Dan dia juga bernilai ekonomis tinggi. Nah, untuk kepentingan proyek pembangunan dapat alasan penolakan yang mengemukakan di media massa yaitu yang bersifat ekologis. Ekologis itu apa? Berhubungan sama apa dia? Sama sosial kah, politik atau apa dia? Ada yang tahu? Ekologis, ekologi, ekosistem. Ya, ekologi, ekosistem itu apa? Ling lingkungan. Lingkungan. Ya, jadi media massa itu bersifat ekologis atau bersifat apa tadi ramah lingkungan, ya. Dan ekonomi di antara ketiga alasan tersebut salah satunya dapat ditemukan dalam surah Al-A'raf ayat 58. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? D, Kak. Karena ekologis. Di Gimana Farhan? Teh Farhan karena ekologis. Tiga. B, oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D. D. Ya, jadi gini. Kenapa yang jawab B? Itu kurang tepat. Karena kan kalau yang B itu hilangnya mata pencaharian. Nah, kalau misalkan memang masyarakat di sekitaran desa X itu, dia menjaga lingkungan, atas dasar menjaga lingkungan, dia nggak mau ada pengambilan atau pengeksploitasian andesit tadi, dia juga nggak akan ngambil andesit itu sebagai mata pencaharian. Nah, jadi gini, maksudnya itu gini, masyarakat desa itu kan nggak mau kalau merusak ekologi, nggak mau diambil batuan andesit itu karena mengganggu ekologi. Nah, berarti mata pencaharian penduduk tersebut juga tidak di bidang pertambangan atau tidak mengambil andesit itu. Jadi kalau hilangnya mata pencaharian itu kurang tepat. Nah, apa yang tepatnya itu? Iya, D, dampak kerusakan pada tanah. Nih, misalkan ketika kita mengambil di sini ada yang orang PD nggak? Ada yang dari PD? Atau Aceh Selatan ada? Daerah-daerah Aceh Selatan ada nggak? Nggak ada ya. Sabang. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau misalkan di daerah yang eh, ada pertambangan emas, nah, itu dia pasti tahu kayak mana ataupun bagaimana masyarakat itu mengambil emas tersebut dengan cara masuk ke dalam tanah. Yang pertama bisa jadi membuat lubang-lubang sehingga tanah itu jadi rusak. Itu. Nah, jadi kenapa masyarakat ini dan berdasarkan surah Al-A'raf ini dia tentang arti dari surah ini apa sih? Ada yang tahu? Tahu, Kak. Tahu coba, siapa yang tahu coba bilang. Coba kasih tahu Kakak.
Artinya kan, Kak? Iya, artinya. Artinya itu tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Iya, Masya Allah sekali ya. Eh, betul. Jadi, ketika tanahnya subur, jadi tumbuhan-tumbuhan pun ikut subur. Nah, ketika tanahnya rusak, tumbuhan-tumbuhan pun jadi rusak, gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah D, karena dampaknya pada kerusakan tanah. Oke, kakak mau nanya, apa aja jenis tanah yang subur? Oke, ayo tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam padi, menanam sayuran gitu. Ada yang tahu? Coba-coba kita bakalan ngelihat mana ya? Sini. Area sebentar. Tanah yang lembab. Oke, apalagi? Tanah yang subur, Kak. Iya, yang subur itu apa aja? Ini yang kakak ketik nampak kan? Nampak, Kak? Nampak. Oke. Kita ganti warnanya dulu. Ada jenis-jenis tanah. Ada yang tahu jenis-jenis tanah itu ada apa aja? Tanah yang hitam. Oke, betul. Jenis-jenis tanah itu yang pertama ada tanah liat boleh. Ada tanah aluvial. Aluvial. Pernah dengar tanah aluvial? Kak. Tanah aluvial itu tanah latosol, Kak. Iya, betul. Tanah latosol, betul. Jenis-jenis tanah. Nah, tanah aluvial itu tanah yang terbentuk karena air sungai. Nah, biasanya itu dia ada di pinggir-pinggir sungai. Pernah lihat sungai, tapi bukan sungai yang di bendung ya. Sungai yang dari pegunungan. Ya, ya, terbentuk karena endapan. Jadi tanah aluvial itu biasa ada di pesisir-pesisir atau pinggir-pinggir sungai. Tapi ini bukan sungai yang di bendung. Maksudnya bukan sungai yang di kayak yang sungai yang ada di Banda Aceh, misalkan kayak eh, sungai-sungai Kurung Aceh itu bukan. Tapi ini sungai yang dari pegunungan. Terus yang kedua ada tanah humus. Ini nanti boleh dicatat untuk kalian. Nah, kalau tanah humus itu tahu nggak apa? Enggak, Kak. Apa? Tanah yang terbentuk Karena pelapukan ya dari tanah-tanah pelapukan dari dedaunan. ya pelapukan dan apa tadi? Dan apa tadi? Oke, pelapukan dari tanaman. Ya, tanaman itu masuk di situ juga daun-daunan. Pokoknya semua tanaman-tanaman yang udah mati kan di dalam tanah tuh sehingga dia mengalami pelapukan atau kayak misalkan nih ada pohon, kalian tebang pohon ataupun pohonnya itu udah mati. Nah, lama kelamaan kayak 10 tahun, 20 tahun pohon itu pasti bakalan hilang ataupun membusuk, melapu. Jadi lapuk dia sehingga dia balik lagi menjadi tanah.
Nah, oke, atau juga bisa dari hewan. Dari hewan yang mati juga. Kemudian yang ketiga ada tanah kapur. Ini biasanya tanah kapur itu yang di goa-goa. Ada yang udah pernah ke dalam goa? Pernah lihat tanah kapur? Oke. Terus yang keempat pernah Kak. Nah, kok misalkan kalian ke dalam tanah kapur itu dia nggak bisa nggak subur ya, tidak subur tanah kapur itu karena dia banyak mengandung pH-nya itu asam. Oke, itu kita pelajari nanti aja lebih lanjut. Ini tidak subur. Oke, kemudian ada satu lagi yang terakhir, tanah vulkanik. Oke, dari namanya kira-kira tanah vulkanik itu terbentuk karena apa? Bukan gunung Kak. Ya, Letusan gunung, Kak. ya, karena letusan gunung berapi. Oke, pinter. Nah, tahu nggak dari empat jenis ini yang mana yang kira-kira tanah yang subur? Tanah humus, Kak. Iya, tanah humus. Nah, biasanya tanah humus itu dipakai sama masyarakat atau digunakan oleh masyarakat untuk di bidang pertanian seperti misalkan untuk menanam menanam sayuran gitu. Tanah vulkanik juga karena seperti di dekat-dekat gunung berapi itu biasanya tanahnya eh, subur dan banyak pertanian. Oke, untuk nomor 11 ada yang ditanyain lagi? Selesai? Nggak ada. Nggak Selesai. ada. Nanti kalau ada boleh dicek. Terakhir. Apa? Oke, kalau ada nanti boleh ditanyakan ya. Kita lanjut ke soal nomor 11 udah 12. Oke. Nah, nomor 12 ini gambar pemukiman apa? Pemukiman yang Pemukiman yang kumuh, Kak. oke, layak nggak untuk ditinggal kira-kira? Enggak, Kak. Nggak, kenapa? Karena kondisinya. Kondisi yang kotor. Karena pertama kondisinya kotor. Terus bisa menjadi tempat Wabah yang wabah, penyakit. iya wabah penyakit karena kayak tingkahnya itu berdempet-dempetan, terus juga kotor ya kan. Nah, ini biasanya untuk di wilayah Aceh kayaknya belum ada, tapi kalau di Jawa ataupun kota-kota besar itu udah banyak ya rumah-rumah kayak gini. Alhamdulillah semiskin gimana gimananya orang Aceh itu untuk rumah masih bisa layak untuk ditinggal ya. Alhamdulillah sekali ya. Oke, kira-kira nomor 12 jawabannya apa? Ar-Rahman itu artinya maha, Makasih. maha pengasih. Nah, Nomor tadi apa nih jawabannya nomor 12? tiga. Jika Ayo, jawabannya C atau A? Tiga. Kenapa jawab? Coba kasih C, tahu. Kak. Coba Tiga. kasih alasan ataupun kasih kasih tahu kakak kenapa jawabannya itu C. Karena coba
Iya, karena Ar-Rahman artinya pengasih. Nah, kenapa enggak A? Kan kalau A juga membuka lapangan pekerjaan untuk semua. Kan dikasih juga, berarti membuka pekerjaan, membuka tempat orang bisa cari uang. Gimana? Oke. Nah, jadi gini. Kalau Ar-Rahman itu kan artinya maha pengasih. Nah, memberikan jaminan sosial ke masyarakat, jaminan sosial. Nah, kalau jaminan sosial itu belum tentu dalam bidang pekerjaan. Nah, kalau misalkan dia pemerintah, ya, pemerintah itu membuka lapangan pekerjaan untuk semua, nah itu berarti kan pemerintah memberikan peluang. Oke, ya jawabannya A Kak ya. Oke, jadi gini, kenapa jawabannya itu yang A lebih tepat? Karena gini, kalau misalkan pemerintah itu kasih kasih lapangan pekerjaan ke masyarakat sehingga masyarakat ini jadi lebih ada pemasukan, ada uang gitu. Nah, kalau misalkan untuk jaminan sosial itu kan jaminan sosial bisa jadi kayak pelayanan rumah sakit, habis itu kayak dikasih azan Kak. Oke, di sini tapi belum azan, kita lanjut sebentar ya. Nah, terus juga kayak kalau jaminan sosial itu kan lebih ke keadaan sosial ya, nggak dalam penghasilan. Sedangkan kalau pemukiman kumuh gini, biasanya itu masyarakatnya itu kurang dalam berpenghasilan. Oke, paham nggak? Paham? Paham, Kak. Oke, sepertinya sudah lemas-lemas ini ya. Masih sanggup nggak? Kak, kira-kira buat Ah, jam berapa selesai? Kita 10 menit lagi. lanjut Kak. 10 menit lagi kita pulang. Ya, udah selesai. Karena tadi kan harusnya kita di 12.45 ya. Cuman karena kita tadi telat masuk sedikit, karena tadi Zoom-nya nggak bisa, jadi kita pulang di jam 12.50. Enggak, lu malah tidak suka. Oke, gimana jadi satu soal lagi boleh? Nomor 13 saja ya, satu lagi ya. Nanti kita lanjut lagi besok berarti. Oke, nomor 13. Nah, coba nomor 13. Jawabannya B Kak. C Kak. Bentar, ini kakak ada record nggak ya? Nampak nggak ada terrecord nggak sama kalian? Ada kan? Ada Kak. Oke, oke, oke. Oke, jadi nomor 13 itu prinsip pengelolaan lingkungan yang dapat ditemukan sorry, yang dapat ditemukan pada perintah dalam surah Al-A'raf ayat 56. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 56 ini memiliki arti dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Oke, intinya tidak boleh buat kerusakan. Nah, recycle itu apa artinya? Refuse. Coba, recycle itu apa artinya? Daur ulang. Ya, recycle daur ulang. Kalau reduce, Mengurangi bahan yang menimbulkan mengurangi. sampah. Ya, mengurangi. Terus ini perangkatnya juga nggak ada, bukan dia ada pilihan. Bentar, bentar. Mengurangi. Oke, kalau refuse, Menolak. Menolak. mah? Menolak. 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 Oke, kalau reuse, Gunakan menggunakan. kembali. Menggunakan kembali. Oke.
Oke, menggunakan kembali. Nah, jadi kalau misalkan recycle itu apa contoh penggunaan yang kita recycle? Hmm, Recycle itu biasanya ada di mana? Contoh recycle itu barang apa nih? Sampah lah, sampah yang bisa di-recycle itu kira-kira dibuat apa? Didaur ulang. botol plastik. Botol plastik. Oke, kita contohkan gini ya. Kita beli botol plastik. Nah, kalau misalkan kita recycle, berarti kita buat plastik itu atau botol plastik itu menjadi suatu yang lebih berfungsi. Ya, misalkan nih kita beli botol aqua, terus entah kita buat bunga, entah kita buat pot. Nah, itu disebut dengan daur ulang. Nah, kalau reduce mengurangi, kita mengurangi pemakaiannya. Kita ganti, entah kita pakai tumbler, botol minum gitu ya. Jadi kita menguranginya. Kalau refuse itu kita nggak pakai sama sekali. Nah, kalau yang reduce itu mengurangi, kita bisa mengurangi, yang bisa kita kurangi gitu. Nah, kalau reuse itu menggunakan kembali. Kita pakai yang udah kita pakai berkali-kali. Nah, kalau reuse ini dia ada dampak negatifnya. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai terus-menerus, nah ada istilahnya itu kantong-kantong plastik yang tidak bisa digunain berkali-kali, bisa menyumbang penyakit. Paham? Paham, Kak. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. ya, yang C. Gimana? Udah cukup? Udah, Kak. Udah mau Udah. istirahat ya? Ya, Kak. Oke, baiklah. Sebentar kita stop dulu. Nah, coba dihidupkan dulu kameranya biar enak. Kita mau pulang. Udah. Ini ada yang kemarin belum masuk sama kakak nggak? Nah, Nggak ada. Ada yang nggak masuk kemarin? Yang muka-mukanya nih udah capek banget ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebentar. Nah, jadi terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurang kak mohon maaf. Sebelumnya kakak sekali lagi minta maaf karena tadi nggak bisa masuk Zoom. Ada kendala, nggak ada kodenya ya, karena tadi Pak Ryan susah dihubungin sedikit. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Boleh keluar. Makasih ya. Iya, sama-sama.